wasallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apabila kita telah mendengar peringatan yang baik terus diabaikan, terus dibiarkan, terus berpaling, apa ancaman Allah terhadap orang yang berpaling terhadap peringatan Allah? Dalam Al-Quran surat Toha bisa dilihat ibu, ayat 124 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ayat Al-Quran, yakni yang tersirat dalam Al-Quran, fa'innahu ma'isatan dongka, maka baginya akan mendapat kehidupan yang sempit. Ibu-ibu datang ke sini mau pengajian, mau mencari ridho Allah, malah tinggalnya di ember-ember, malah bukan mendengarin, malah ngobrol. Yang sampaikan nggak tahu. Jadi barho, tahu barho? Apa? Tahu barho? Bubar pohon. Ya, sebab gagal paham, tidak menyimak. Maka firman Allah, barang siapa yang berpaling, tidak mengindahkan nasihat-nasihat agama, hidupnya akan sempit. Yang dimaksud sempit di sini bukan rumahnya kecil kayak kos-kosan, bukan. Bukan makan pagi tidak sore, bukan. Bukan pendapatan yang kecil besar-besar daripada Tuhan, bukan. Atau bajunya kekecilan lain. Tetapi yang dimaksud kecil di sini, sempit di sini adalah menurut Syekh Imam Ibnu Katsir mengatakan, bisa jadi segala urusan dunia mereka miliki, bahkan berlebihan, tetapi hatinya galau, tetapi hatinya khawatir, tetapi hatinya banyak keraguan-keraguan, dikarenakan jauh dengan mengingat Allah, jauh dengan perhatian Allah, jauh dengan zikir kepada Allah. Kalau ada di tempat zikir tetapi hatinya kemana karet, ya, itu walaupun minta apa saja tidak akan dikabul. Saya bukan, betul. Kita masuk ingin ridho Allah, ingin ke masjid, ingin segala sesuatu dikabulkan, tetapi hatinya kemana gitu, gentayangan, itu tidak akan dikabul doanya. Karena sabda Nabi, Wallaha wa huwa muqinun bil ijabah. Kalian itu harus berdoa, itu harus yakin akan dikabulnya seluruh doa. Inna Allaha la yustajabu du'a'uhu min qalbin ghafilin. Allah tidak akan mengabulkan doanya, tidak mengabulkan permohonannya kepada orang-orang yang hatinya lalai, yang hatinya malah yang hatinya berpaling.
Itulah akibat orang yang berpaling dari peringatan Allah, hidupnya akan sempit. Walaupun menurut syariat banyak hartanya, luhur tinggi jabatannya, tetapi tidak merasakan kebahagiaan hidupnya karena jauh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham belum? Mumpung masih tening, ketika kita lupa kepada Allah, segera sadar, kita kembali, segera istighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam keadaan berpaling, tidak mengindahkan peringatan Allah, tidak mengindahkan nasihat-nasihat agama, keburu datang meninggal dunia disebut mati, maka datang di kuburnya akan menghimpitnya karena tidak punya amal saleh. Datang malaikat tidak bisa menjawab karena tidak punya amal saleh. Akibat berpaling tadi, tidak perhatikan, tidak menyimak, tidak memahami dan tidak mengamalkan perintah Allah. Makanya ibu ketika sempit dalam kuburnya akan menderita di kuburnya sampai menunggu hari kiamat. Datang hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan, maka orang itu akan tidak bisa melihat matanya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buta matanya. Dikarenakan waktunya sudah tidak mencukupi, rupanya ceramah singkat dicukupkan sampai di sini dulu, ya, karena waktu habis sudah sampai. Mohon maaf ibu, besok lanjut lagi karena ini dapat waktunya cuma 7 menit gitu. Nah, harusnya saya menyampaikan yang kemarin, bahasan kemarin ya, tentang masalah syahwat dan nafsu kita karena sempit. Jadi saya mengulas menguatkan tadi yang disampaikan oleh ketua yayasan supaya ibu lebih mantap dan ibu bisa mengevaluasi segala kekurangan dan kelemahan ketika datang ada di tempat yang mulia ini. Rupanya dari saya sekarang di sini, semoga apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama mengharap dari Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.